Rangkaian sidang kasus Sarjono anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat di Kejaksaan Negeri Liwa. Bersama Semeri yang akan menyajikan berita teraktual dan terpercaya. Sarjono bin Berlian, anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat yang dituntut 8 bulan penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah dalam sidang hari ini di Kejaksaan Negeri Liwa atas kasus dugaan penggunaan ijazah palsu. Dalam hal ini sesuai dengan fakta persidangan tuntutan jaksa perkara nomor register PDM strip 16 garis miring Liwa garis miring 2021 dalam sidang tanggal 16 Juli 2021. Jika tidak ada kendala, rencananya hari Kamis 17 Juni 2021 akan dilanjutkan sidang pembelaan pledoi. Kemudian untuk sidang putusan pada hari Jumat. Di sela waktu selesai sidang, Sarjono menjelaskan kepada awak media bahwa ia keberatan atas tuntutan jaksa 8 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Sarjono mengatakan ia merasa tidak bersalah. Beberapa keterangan yang menjadi saksi juga menguatkan perkara ini. Saya maunya dibebaskan dari tuntutan karena merasa dirinya tidak bersalah. Hanya Allah lah yang tahu, tegasnya kepada awak media. Pada intinya dalam perkara ini yang di lab forensik SHUN bukan ijazah. Ia tidak pernah menerima SHUN dari Yuniswondo. Karena faktanya Polda menyita SHUN dari saudari Yuniswondo dan ketika mendaftar caleg hanya menggunakan ijazah tanpa SHUN. Kemudian ia juga mengikuti segala prosedur supaya dapat ujian nasional dan memperoleh ijazah. Dan keterangan Yuniswondo juga mengatakan dalam persidangan bahwa dia memasukkan SHUN tanpa sepengetahuan Sarjono. Dari Lampung Barat, Suhartato melaporkan. Saya dituntut 8 bulan penjara. Saya juga ada nota pembela. Itu aja, nanti apa hasilnya kan kita serahkan majelis hakim. Keberatan nggak Pak dengan tuntutan 8 bulan itu? Sebenarnya keberatan. Kenapa keberatan? Karena tidak, saya sudah memenuhi syarat untuk diikutkan ujian. Kalau saya kurang, kenapa dikeluarkan ijazah saya kan? Dan saya dianggap mengetahui, padahal saya kan saya juga tidak tahu itu kalaupun ada bermasalah. Jadi tidak mungkinlah saya menggunakan ijazah yang bermasalah, sedangkan ini kan untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Anggota dewan itu kan mencalonkan diri, ada proses dari mulai DCT, DCS, DCT ditetapkan, ada proses-prosesnya kan. Nah, jadi mulai dari hasil pemilu, ya kan? Saya merasa dizolimi karena bentuknya proses sudah saya lalui dan saya kan pilihan masyarakat, pilihan rakyat yang memilih saya. Kenapa setelah saya dinyatakan jadi pemenang, permasalahan bermunculan? Oke, jadi intinya Pak, dalam masalah ini Bapak merasa bersalah nggak? Tidak, Tidak ya? tidak bermasalah. Cukup. Ada tambahan? Untuk langkah pembelaan seperti apa Pak? Ya mungkin disampaikan lewat pledoi nanti besok. Kalau masalah keputusan ya itu hakimlah yang memutuskan. Hakim adalah wakil daripada Tuhan yang Maha Kuasa untuk di dunia ini. Ya. Iya Bapak, kita tanya sedikit. Bapak kan sebagai anggota dewan, tentunya anggota dewan yang terpilih. Proses daripada Bapak untuk menjadi dewan bagaimana? Bawaslu ataupun KPU meloloskan Bapak? Bagaimana prosesnya? Karena udah sesuai dengan SOP. Menurut tanggapan KPU pun sudah sesuai dengan SOP. Sudah dilalui semua proses. Kalau Bapak jadi ada istilahnya dihukum, berarti KPU juga kan bisa ikut salah dengan Bawaslu, gitu? Itu ya saya nggak mau komentar kalau itu. Ya. Itu mungkin profesionalnya KPU. Sebenarnya KPU Lampung Barat mungkin lebih profesional kan. Kenapa
di aturan pemilu sudah ada aturan masing-masing. Negara kita negara hukum, negara demokrasi. Demokrasi telah usai. Jadi jangan bermunculan masalah-masalah itu. Jadi mungkin ada kepentingan-kepentingan lain yang tidak senang, kepentingan politik, kepentingan. Oke Pak, terima kasih Pak. Saksinya yang dipanggil kurang lebih 7 ya. Yang dihadirkan Pak? Iya, yang dihadirkan. Ya. Tapi sebenarnya ada berapa saksinya itu Pak? 22 yang dihadirkan 7 ya. Lalu Pak Sarjono ini dituntut dengan berapa Pak? Tuntutan pertama pasalnya 69 1 Undang-Undang Dikti. Lalu yang kedua pidana 8 bulan, membayar denda 10 juta dengan ketentuan kalau nggak bisa bayar denda diganti dengan 3 bulan kurungan penjara. Oh, subsidiarnya. Untuk barang bukti dan lain halnya tetap terlampir dalam berkas perkara. Dia kan anggota dewan Pak. Undang-undang pemilu diterapkan nggak dalam tuntutan ini? Nggak ada, Nggak. kan beda. Oh beda ya. Oh. Oke Pak, itu aja Pak. Terima kasih.